gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, hukum Taurat untuk kita pada hari Minggu ini yaitu hukum Taurat yang keberapa anak-anak? Yang ketujuh beserta maksudnya. Kita ikutin bersama-sama ya. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita masuki lagu kita yang kedua dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, hukum ayat bulanan buat kita pada minggu ini yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Dibuka Alkitabnya, Injil Lukas 14 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita masuk ke ibadah kita dengan menyanyi yang ketiga dari lagu Iblis Itu Musuh Kita. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kali ini pengumumannya adalah titahnya yang ketujuh dan artinya. Nah, yang kedua yaitu ayat bulanan dari Lukas 14 ayat 13. Oke, adik-adik jangan lupa ya. Yang selanjutnya kirim video adik-adik semua di grup KSKM GKP Ayat Kulim di grup Facebook, dan jangan lupa ya videonya. Oke. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami tiba saatnya memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sebelum kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan. Amin. Oke, kita berikan persembahan kita ya adik-adik, dan kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu pujian kita.
Bang John. Nah, adik-adik semuanya, siapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Buka Alkitabnya, letakkan di depan dengan baik, dan duduk dengan rapi. Oke adik-adik ya, siap semua? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Dan berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 91. Ayat 1 dan 2 dituliskan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembulu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk?
Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Berbicara seperti ini. Banyak orang memutarbalikkan keadilan. Apa yang bersesuai yang memutarbalikkan kebenaran dan menolak anak-anak harus saling menuai hal yang sama. Jadi mereka anak Tuhan. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat? Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu.
Ayub, kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Yang kuat, dia hidup di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagus, detektif sejarah. Mari kita lihat, apalagi yang kita ingat tentang Ayub. Coba kita ingat dari awal kisah. Bagaimana kisah Ayub dimulai? A. Iblis berbincang-bincang dengan Allah. B. Ayub berbicara dengan istrinya. C. Pencuri merampok Ayub. Atau D. Api yang jatuh dari langit. Jawaban yang benar adalah A. Iblis berbincang-bincang dengan Allah. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Iblis datang menghadap Allah dan menantangnya dengan mengatakan kalau iman Ayub akan runtuh dalam pencobaan. Iblis adalah sosok yang kuat dalam Alkitab, berperan sebagai penggoda dan penuduh. Dia juga dikatakan sebagai penguasa dunia dan kuasa kegelapan. Kabar baiknya adalah kekuatan iblis di bumi akan berakhir. Dalam pertempuran terakhir, Yesus akan mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Be gone, Satan. Pertanyaan selanjutnya. Setelah dia mendapatkan kabar buruk kalau ternaknya dicuri, budaknya dibunuh dan anak-anaknya mati, apa yang Ayub lakukan? Apakah dia A. mengutuki Tuhan, B. menyalahkan istrinya, C. menyalahkan tetangganya, atau D. menyembah Tuhan? Jawaban yang benar adalah D. menyembah Tuhan. Ayub pasti benci sekali kepada Tuhan. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Walaupun iblis menyerang Ayub, dia tetap memuji Allah. Imannya tidak didasari dari hal-hal yang baik dalam hidupnya. Iman Ayub tulus kepada Allah. Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Nah, mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari Ayub. Kita bisa tahu lebih banyak tentang kehidupan Ayub dari benda kuno yang ditemukan sejarawan. Contohnya, lukisan di dinding yang disebut orang-orang Kanaan ditemukan di makam pemimpin Mesir, Khnumhotep. Memberikan kita gambaran bagaimana rupa Ayub dan keluarganya. Nama Ayub tidak populer sekarang ini, tapi namanya adalah nama yang hanya bisa ditemukan di beberapa catatan kuno. Bangsa Mesir memiliki praktik menuliskan nama-nama musuh di mangkuk atau patung. Lalu mereka memecahkan patung itu berkeping-keping. Nama Ayub muncul di salah satu patung seperti ini. Nama itu juga muncul di papirus Brooklyn kuno. Di dalam catatan ini ada juga nama-nama budak Kanaan. Tuhanlah yang memberi. Dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada banyak kisah kuno tentang seseorang yang bergumul dengan penderitaan seperti Ayub. Bahwa seseorang yang menderita itu karena dia berdosa pada dewanya. Teman-teman Ayub percaya itulah yang terjadi padanya. Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Bagaimanapun, kisah Ayub berbeda. Allah menjelaskan kalau penderitaan tidak selalu datang karena seseorang melakukan kesalahan. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar dan ia menjaga integritasnya. Kisah yang hampir mirip dengan Ayub adalah sajak orang baik yang menderita, sebuah kisah dari Babel. Semua kisah kuno itu sangat berbeda dengan kisah Ayub. Dalam kitab Ayub, Allah turun dari surga dan berbicara. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Allah sangat berkuasa. Dia menciptakan surga dan bumi.
Apa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ayub melalui masa-masa yang sulit, tapi dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Di dunia banyak pencobaan dan kedukaan, tapi kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Dari Ayub kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Banyak pencobaan yang kita hadapi sehingga Ayub tetap bertahan. Dan begitu juga kita menghadapi banyak rintangan di zaman corona ini, kita tetap di dalam lindungan Tuhan. Dan buat adik-adik di rumah selalu tetap bertekun di dalam doa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami seperti Ayub. Walaupun dalam rintangan apapun, dia tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kami juga boleh Tuhan mampukan seperti Ayub yang selalu bersabar menghadapi cobaan yang dialami dalam hidup Ayub. Biarlah kami menjadi orang yang penyabar dan orang yang selalu mengasihi dalam kasih Tuhan. Dalam anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kali ini tiba saatnya untuk menyanyikan lagu pujian kita yang terakhir, yaitu Badai Topan Dunia. Kita nyanyikan sama-sama. untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera buat kita semua.